sama suaminya. Gara-gara Mas Purwanto ini, atau sama Pak Nafi ya? Pak Nafi. Jadi sebelum pertemuan kelompok sebaiknya memang dibereskan dulu urusan rumahnya. Khawatir nanti ada sesuatu yang terjadi. Gitu ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya saya buka, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala murdiyabatin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki, Bu ya. Rezeki itu kan tidak cuma hanya uang, Bu ya. Sehat, ibu bisa senyum, terus kemudian bertemu dengan pendamping, itu kan rezeki, Bu ya. Seneng nggak ketemu sama pendamping? Seneng. Jangan pendampingnya nggak seneng. Pendampingnya seneng nggak ketemu sama ibu? Enggak. Oh, seneng juga. Nah itu merupakan rezeki juga. Seneng ya. Dapat kopi gratis. Nah itulah, gitu ya. Jadi rezeki itu bukan hanya karena sebuah materi. Jadi rezeki itu bisa macam-macam, Bu. Sehat, bisa senyum, bisa bahagia, gitu ya. Itu merupakan sebuah rezeki yang patut kita syukuri. Mungkin sebelum saya masuk ke inti ya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Walaupun tadi sudah dikenalkan, Bu ya. Nama saya Asep Hermawan. Rumah saya, domisili saya asli di Sukadana. Saya kelahiran di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Terus kemudian anak alhamdulillah baru satu, istri alhamdulillah baru satu. Kalau dikasih amanah untuk nambah ya saya terima gitu ya. Namanya dikasih amanah. Kalau dikasih amanah kan kita nggak minta gitu ya, dikasih ya kita jalankan amanah. Namanya amanah ya. Tanah ya. Iya. Iya jelas. Boleh ya? Nah, boleh. Yang penting amanah. Yang penting amanah. Cari yang namanya amanah. Nah, terus kemudian saya bergabung di PKH itu tahun 2014. Jadi sama lah sama Mas Purwanto, sama Mas Yogi, sama Pak Nafi, Pak Ali gitu ya. Sama. Intinya kita satu letting, cuman beda nasib aja, Bu ya. Nasib saya duduknya di kabupaten, beliau di kecamatan. Tapi pada prinsipnya sama, kita ini mitra gitu ya. Kalau kami ngurusin banyak setiap beberapa kecamatan, kalau Mas Pur ini kan satu kecamatan, Pak Nafi dikecilkan lagi di beberapa desa gitu. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kapan cairnya Pak? Gitu. Iya, mungkin tanyanya itu Pak. Enggak. Biasanya kalau saya turun gitu ya di beberapa desa itu pasti nanyanya itu, Pak kapan cairnya gitu ya. Nomor satu ya. Enggak, saya mau tanya, rata-rata kalau di sini penghasilannya apa, Bu ya? Rata-rata profesinya, pekerjaannya, tani, sawah, singkong enggak ya? di sini pasir Pak. Itu kalau bapak-bapaknya, kalau ibu-ibu Banyakan di sini pasir. bantu suami ya. Iya. Kayak pasir juga ya. Bolehlah nanti cari pasir di sini ya, berarti. Enggak sama Mas Pur. Karungan. Paling demikian itu, Bu, terkait dengan mungkin perkenalan dari saya. Sebenarnya nggak banyak sih yang saya sampaikan. Seperti biasanya, bahwasanya saya memastikan sebenarnya bagaimana proses PKH itu berjalan dengan baik, gitu ya, Bu ya. Ini campur ya, Mas ya. Nggak hanya 2014 ya. Yang 2014 bareng saya, gitu ya, maksudnya banyak. Coba sih, pengen tahu. Yang merah-merah rata-rata. Tapi ada juga yang enggak. Pasti 2, 3. Oh gitu. Banyak kok. Kalau 2000 ini 2016 2016. lewat. Pas. Kayaknya malah 2014 itu banyak. Sisanya 2018 ya. Yang validasi 2017. Nggak masalah. Artinya saya sebenarnya pengen sedikit menanyakan sesuatu ya. Yang 2014 dulu pernah di kantor pos ya? Ya, di kantor pos. Kalau di kantor pos mudah lah Ibu ya.
mudah, terus kemudian ya sedikit masalah lah, masalah itu hampir tidak ada. Kalau pertemuan kelompok memang rutin gitu Bu ya, rutin kayak gini ya. Tapi nggak gede gini. Oh gitu. Jadi Ibu 2018, 2019 di sini nanti memang ibu-ibu sudah diwajibkan untuk mengikuti pertemuan-pertemuan begini. Nah, dan di sini nanti isinya itu lebih daripada bisa ngomong kita sekolah lah, gitu. Cuman kalau sekolah di PKH itu beda Bu dengan sekolah di tempat lain gitu ya. Sekolah-sekolah formal itu beda. Biasanya kalau kita nanya sekolah itu apa, pasti jawabannya pusing, ya enggak? Males, ngurusi anak wis susah, pemikir meneh, ya. Kalau di PKH enggak Bu, jadi nanti belajarnya sambil seneng. Nah, nanti apalagi mentor-mentornya ada Mbak Misi, gitu. Pinter ya. Terus, jadi kita kalau di PKH nanti belajarnya itu sambil tertawa-tertawa. Pokoknya seneng lah, dibuat happy. Nanti kalau misalnya ada materi yang buat pusing, ngomong aja benar ya. Pak pusing gitu aja. Ganti yang lain gitu. Paling baru ngomong Oscar John. Nah kita ini sudah ngurusin keluarga susah disuruh pusing lagi. Jadi konsepnya pada dasarnya FBS tidak begitu. Jadi FBS itu memang kita belajar, tetapi di situ kita ngerasa agar gimana caranya bisa berbahagia di dalam pelajaran itu. Nah kemudian harapan saya nanti di saat belajar FBS ini ikuti dengan baik, gitu ya. Karena ada beberapa modul nanti akan diajarkan. Ini masih modul 1 ya. Nah ini modul 1. Jadi modul 1 ini kan terkait dengan pendidikan, bagaimana mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Ini bukan berarti kita ngajarin Bu ya. Kalau ibu mah sudah pasek gitu ya. Ibaratnya kalau kita ngajarin buaya berenang gitu kan, nggak diajarinnya udah bisa. Nah artinya ini bukan mengajari, tapi bagaimana kita berbagi, sharing terkait dengan modul itu tadi. Jadi modul ini sudah melalui proses penelitian dari Bank Dunia, kemudian dari Kementerian Sosial dan pihak-pihak terkait, sehingga jadilah konsep ini. Nah mudah-mudahan konsep ini nanti bisa kita ikuti. Hanya perlu memperbaiki dikit aja kok. Kalau masalah mendidik itu nggak usah ditanya lah Ibu. Gimana mendidik? Wah anak saya sudah jadi polisi Pak. Kan gitu. Nah artinya ini dalam rangka bukan kita ngajari, tapi kita nanti sharing terkait dengan itu. Kemudian Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa program, bahasanya apa ya, sinergitas bahasa kita yang berhubungan lah dengan PKH. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Lampung Timur itu memiliki program masih baru, mungkin sudah disampaikan kemarin ya Bu ya, sudah pernah dengar ya. Jadi Pak Bupati kita, Pak Saiful Bukhari, itu memiliki program prioritas. Jadi yang pertama itu terkait dengan layanan kesehatan gratis. Sudah tahu Bu ya? Ya. Sudah tahu belum? Sudah. Nah, sudah nyoba belum? Belum. Kalau bisa jangan ya. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwasanya Pak Saiful ini punya program bahwasanya pelayanan kesehatan gratis. Itu bisa didapatkan di puskesmas seluruh Lampung Timur ataupun di rumah sakit daerah Lampung Timur. Cukup KTP sama kakak saja Bu syaratnya. Kemudian ambulan juga sekarang sudah gratis. Nah itu dua program unggulannya. Jadi ambulan gratis dan kesehatan gratis. Kemudian program lainnya mungkin nanti akan ada perbaikan infrastruktur lah. Insya Allah akan segera diperbaiki jalan-jalan yang memang menjadi kewenangan kabupaten. Nah itu Bu ya saya sampaikan. Maksud saya menyampaikan begini, agar program ini kan merupakan hak daripada ibu-ibu ya. Kalau informasi ini sampai, mudah-mudahan nanti itu mempermudah ibu-ibu untuk mengakses layanan kesehatan. Nah itu kan selaras sejalan dengan tujuan daripada PKH, betul tidak? Ya. Nah, nanti dimanfaatkan Bu ya. Kemudian selanjutnya saya mau nanya sih, PKH itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tujuannya untuk apa? Yakin sejahtera. Dengan bantuan maksimal 2.400.000 per tahun yakin sejahtera. Enggak, membantu setidaknya membantu meringankan alat-alat ya. Gitu. Benar sangat-sangat membantu. Tapi buat sejahtera enggak itu? Kira-kira buat sejahtera? Belum.
Maksimal kan cuma 2.400.000 itu, bener nggak? Iya. Anak SD cuma 900 per tahun, anak SMP cuma nggak apa lah kalau nampaknya apa? 1,5 juta per tahun. Anak SMA 2 juta per tahun. Kemudian kesehatan bayi, balita, kemudian lansia dan disabilitas berarti 2.400.000 per tahun. Kira-kira uang segitu per tahun bisa mensejahterakan tidak? Kira-kira. Tidak. Berarti kurang. Tidak. Tapi sangat kurang, Pak. Berarti bantuannya nih yang kurang ya. Nanti saya ngomong sama Mas Bella ditambah. Kurang, Pak. Mau ditambahin nggak, Pak? Gitu ya. Berarti ini bantuannya yang kurang ya. Nanti tak ngomong lah sama Mas Bella. Ya, gimana caranya nih? Apa gajinya Mas Pur dipotong gitu? Ya nanti ini lama-lama jadi pekerjaan biar beliau nambah. Ya. Ya, jadi pada intinya begini Bu. Inti yang ingin saya sampaikan bahwasanya kesejahteraan itu bagaimana niat dan usaha dari diri kita sendiri. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi yang namanya bantuan itu sebatas membantu apa yang perlu dibantu. Jadi kalau kita berharap kesejahteraan dari bantuan sendiri, sedangkan kita tidak ingin niat untuk merubah nasib kita sendiri, ya akan sulit sekali. Nah di sini nanti akan diajarkan di FDS di modul ekonomi bagaimana kita bisa memilah kebutuhan dan keinginan. Karena kadang kita nggak ngerti. Ini beli pulsa ini kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Kadang-kadang bisa jadi kebutuhan juga. Betul tidak? Nah itu nanti diajarkan Bu, gitu kan. Jadi sebenarnya sejahtera itu bukan karena bantuan. Bantuan ini sebagai stimulan. Stimulan itu hanya pemacu, gitu loh. Karena ya orang Indonesia kan pada dasarnya susah tuh dikumpulin, ya kan? Padahal dikumpulin ini kan diintervensi sama pemerintah, gitu kan? Jadi ibu-ibu ini sebenarnya diintervensi sama pemerintah. Intervensi untuk kebaikan tapi untuk agar ibu-ibu ini memang kedepannya memiliki kehidupan yang lebih baik. Gitu. Jadi tujuan daripada PKH benar satu memutus mata rantai kemiskinan dengan cara apa? Dengan cara pendamping ini melakukan pendampingan secara masif seperti ini agar pola pikir kita berubah Bu. Terutamanya terkait dengan kesadaran pendidikan dan kesehatan. Betul tidak? Iya. Karena kesehatan dan pendidikan itu hak ibu-ibu, bukan hak orang yang punya duit saja gitu ya. Nah kadang-kadang hak itu tidak sampai kepada ibu-ibu kalau tidak ada pendamping. Banyak terjadi orang yang mungkin tanda kutip kurang mampu mau berobat, lihat rumah sakit aja takut. Benar tidak? Padahal itu dia haknya loh punya sehat. Terus kemudian ada juga orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang mampu secara ekonomi, anaknya jarang yang sampai perguruan tinggi. Dia berpikir ya sarjana itu hanya untuk orang yang berduit Pak. Kalau kami ini hanya sulit. Nah di sinilah gunanya pendamping. Di sinilah makanya kita sama-sama sharing agar memiliki kesadaran bagaimana pendidikan dan kesehatan itu. Ibu-ibu berhak loh dapat pendidikan yang layak. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Ya enggak? Ibu-ibu berhak untuk sehat. Pinter itu bukan hanya untuk orang yang punya uang, tapi ibu juga punya hak untuk pintar. Bangga nggak sih anaknya nanti kalau misalnya jadi menteri gitu ya? Bangga kan? Nah, kalau mau jadi menteri kan harus pintar. Betul tidak? Nah di sini makanya nanti ibu-ibu yang anaknya rada males, nah diomongin. Gitu. Itu salah satu untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena pada penelitian yang sudah dilaksanakan, kebanyakan di Indonesia keluarga yang dalam kategori ekonomi tidak mampu itu cenderung melahirkan keluarga yang tidak mampu lagi. Betul tidak? Karena apa? Karena rata-rata orang yang mungkin dalam tanda kutip tadi itu kurang sadar dalam aspek pendidikan dan kesehatannya, gitu kan? Sehingganya pengetahuan si anak ini terbatas. Nah disinilah makanya nanti akan didorong oleh teman-teman pendamping agar kita betul-betul mau. Nah, ibu mau sejahtera. Kalau pendampingnya udah ngotot, ayo sejahtera, ibunya nggak mau ya percuma juga, gitu ya. Jadi kita bukan berbicara bantuan. Kalau bantuan itu sudahlah, itu stimulan saja. Dan itu nggak selamanya Bu. Namanya orang dibantu masa iya selamanya. Kalau selamanya itu bisa saja gaji gitu ya, selamanya gitu ya. Terus apalah itu baru selamanya. Tapi kalau bantuan nggak selamanya Bu. Gitu. Sekarang gini, saya mau nanya, kira-kira kalau saya tanya program ini ibu maunya setahun apa 10 tahun? 10 tahun.
Ini saya tanya. Kira-kira misalnya ada pertanyaan nih, ini program PKH bantuan sosial bersyarat ini dikasihkan kepada ibu-ibu ini maunya dikasihkan hanya setahun apa 10 tahun? Misalnya ada pertanyaan gitu. Maunya gimana? Setahun sekali apa perpanjangan sampai 10 tahun gitu. Iya sampai 10 tahun ibu dibantu terus atau hanya cukup setahun aja dibantunya? Hanya setahun aja nih dibantu nih sama pemerintah nih, atau 10 tahun dibantu sama pemerintah? Sebenarnya kalau Kira-kira maunya? sebenarnya kalau kita semua sudah mampu setahun aja sudah, tapi kalau kita masih membutuhkan kita mengharap 10 tahun, iya enggak? Tapi yang kebanyakan Pak di sini kalau ada bantuan kayak gini yang kaya ngakunya nggak punya. Nah, di bawah ini kerja jadi bentrok terus sama yang nggak kaya. Kalau di sini yang kaya itu ngakunya miskin Pak. Kalau dengar bantuan Bu ya? Iya. Itu merata Bu. Kalau itu mas juga begitu. Nah, jadi secara nggak langsung, Ya 10 tahun kalau kita lihat. secara nggak langsung sebenarnya intinya begini yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang dijawab ibu itu benar gitu ya. Dijawab ibu ini juga benar. Alasannya bermacam-macam. Jadi yang ingin saya sampaikan begini. Ini saya ingin menggugah ibu bagaimana menyikapi bantuan ini. Kalau misalnya ibu mintanya hanya setahun, berarti ibu sudah berdoa berharap setahun ke depan, tahun kedua itu ibu sudah sejahtera. Ibu sudah kaya, udah gak dibantu lagi. Tapi kalau ibu udah berharap 10 tahun, berarti miskin. Secara nggak langsung begitu. Nah itu yang pengen saya sampaikan. Jadi tanamkan kepada diri kita bahwasanya saya harus bisa. Hari ini saya menerima, besok kalau bisa saya memberi. Gitu. Tapi kalau terkait cerita ibu tadi yang saya ngaku miskin itu banyak sekali. Rumah saya itu punya mobil aja masih minta ya. Sudah dapat gitu suruh keluar nggak mau. Gitu ya. Bu, kok masih makan raskin Bu? Lumayan merupakan titik sih. Rasanya itu gini kan. Kami aja saya ibaratnya tetangga sebelah aja dimakan untuk keluarga, dia ngomong lumayan merupakan titik. Gitu ya. Jadi disinilah mudah-mudahan nanti semakin lama di PKH terus kemudian dibimbing, didampingi oleh pendamping secara terus-menerus, mudah-mudahan. Itu ada yang datang. Oh enggak apa-apa, silahkan masuk Mas. Mas Rahman. Masuk Mas Rahman, silahkan. Oke, ya. Gitu Bu ya. Jadi mudah-mudahan yang terjadi seperti tadi itu kan artinya pola pikirnya masih belum pas, ya enggak. Mudah-mudahan nanti didampingi terus kemudian dibimbing oleh teman-teman pendamping yang ada di Pasar Sakti, mudah-mudahan pola pikir ibu bisa berubah menjadi lebih baik. Dan kalau kita bantuan sosial dan lain sebagainya, nah itu urutannya, itu Bu ya. Nah paling itu saja sih sedikit karena keterbatasan waktu. Sebenarnya pengen banyak saya pengen ngomong gitu kan, cuman sudah dikasih kode sama Mas Sofian gitu ya, Pak sudah 10 katanya. Artinya memang materi setelah ini penting, mohon nanti diikuti dengan baik ya. Mungkin sedikit itu saja sekaligus perkenalan kita ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa ketemu lagi gitu ya, entah di sini atau di kabupaten atau di mana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Paling dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu.